S atau uji T itu sebenarnya dapat digunakan di beberapa kasus ya. Yang pertama adalah untuk uji rataan satu populasi, yang kedua adalah untuk uji rataan dua populasi, yang mana variansnya tidak diketahui. Yang ketiga adalah untuk uji parsial di dalam analisis regresi. Yang keempat adalah digunakan untuk uji korelasi baik person atau Spearman. Kemudian dapat juga digunakan untuk uji lanjutan di dalam ANOVA. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah uji rataan untuk satu populasi di mana H0-nya adalah mu sama min mu 0 atau bisa juga ditulis sebagai mu sama dengan mu 0. Sama saja. Contohnya mu min 50 sama dengan 0 atau mu sama dengan 50. Itu adalah notasi matematika yang sama untuk H0. Nah, nilai uji statistika atau statistik ujinya itu adalah T X bar atau rataan sampel dikurangi mu 0 yang ada di H0 tadi. Ya, kemudian dibagi dengan S per akar N. S itu adalah standar deviasi sampel per akar banyaknya sampel yang digunakan. Ini dihitung dulu, baru dibagikan dengan pembilangnya tadi. Nah, H1-nya ada 3, tapi pilih salah satu saja, bisa kurang dari atau uji satu sisi sebelah kiri, lebih dari atau uji satu sisi sebelah kanan, dan tidak sama dengan atau disebut dengan uji two tile atau dua sisi. Nah, pastinya masing-masing H1 ini berhubungan dengan daerah kritis, di mana kalau mu-nya kurang dari mu 0 di H1, maka daerah kritisnya ada di sebelah kiri atau nilai T-nya kurang dari min T alfa. Ya, T itu nanti dari statistik uji, ini dari tabel. Tabel T itu tengahnya adalah 0, ke sini adalah daerah negatif, dan ke kanan itu adalah daerah positif. Kalau kita pakai uji satu sisi, daerah tolak H0-nya di kiri. Untuk yang pertama ini, kalau satu sisi kanan berarti daerah tolaknya di kanan. Kalau kita pakai tidak sama dengan berarti tolaknya ada di kedua sisi dengan cara alfanya dibagi dengan 2. Oke, tentunya untuk yang hipotesis kedua, maka T-nya lebih besar daripada T alfa, daerah tolaknya. Dan untuk yang hipotesis ketiga, karena tidak sama dengan atau two side atau dua sisi, maka T-nya dibagi 2. Di sini min T alfa per 2, di kanan adalah T alfa per 2. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di contoh soal. Contoh. Berdasarkan 25 laporan kematian di Amerika, N-nya 25 berarti kan, jumlah sampelnya 25. Diambil secara acak diperoleh bahwa rata-rata usia meninggal adalah 71,8 dan simpangan bakunya adalah 89. Di sini yang dimaksud 8,9 tahun itu adalah simpangan baku sampel, bukan populasi. Nah, kemudian hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia meninggal di Amerika tidak sama dengan 70 tahun. Nah, pastinya kalau tidak sama dengan adanya adalah di H1. H0-nya apa? Memuat sama dengan. Bisa sama dengan, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ya, H0 adalah lawan dari H1. Oke. A. Nyatakan dugaan tersebut dalam pernyataan hipotesis statistik, sudah ya. H0-nya adalah mu atau rataan usia meninggal sama dengan 70 tahun. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 70 tahun atau rataan. Ya. Datanya apa? Data usia meninggal ya, tidak sama dengan 70 tahun. Oke, untuk tingkat signifikansi 5%, ya, benarkah dugaan tersebut? Kalau sudah kita harus membenarkan atau menyalahkan sebuah dugaan, berarti kita harus melakukan uji hipotesis. Oke, ini langkah pertama uji hipotesis sudah menentukan H0. Yang kedua menentukan H1 juga sudah. Yang ketiga kita harus menentukan alfa. Alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian yang keempat kita harus menyatakan daerah kritisnya.
sebelum kita tahu daerah kritis, pasti kita harus memilih dulu uji apa yang kita gunakan. Karena dia menguji satu rataan, ya, dan variansnya tidak diketahui, dan sampelnya kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T. Ingat kenapa kita pakai uji T dalam menguji satu rataan? Yang pertama, varians populasi tidak diketahui. 8,9 di sini adalah varian sampel. Yang kedua, sampelnya kecil, kurang dari 30. Yang ketiga, ya, bahwa di sini kita menguji satu rataan. Oke, maka ujinya untuk satu rataan cuma ada dua, Z atau T. Z itu untuk yang varians diketahui dan sampel besar. T itu untuk yang varians tidak diketahui atau sampel kecil. Oke, nah sudah kita tahu uji T, sekarang satu sisi atau dua sisi? Ternyata dua sisi. Nah, kalau dua sisi berarti daerah kritisnya ada di kiri dan ada di kanan. Daerah kritis itu apa? Daerah untuk menolak H0. Di sini berarti min T 0,025 derajat bebas 24. Dari mana 24? Derajat bebas itu adalah sama dengan banyaknya sampel dikurang 1. Ya, ini adalah derajat bebas. Oke, di sini adalah T 0,025 derajat bebas 24. Ya, lihat di tabel statistik ya, di bagian belakang buku Walpole itu ada tabel statistik. Lihat di tabel T dengan alfanya adalah 0,025 dan derajat bebasnya adalah 24. Di sini nilainya berapa? Ternyata nilainya adalah 2,064. Nah, maka daerah kritisnya adalah di sini min 2,064, di sini plus 2,064. Nah, ini daerah tolak, ini daerah tolak, diantaranya itu adalah daerah terima H0. Oke, sekarang kita yang langkah kelima adalah menghitung statistik uji. Statistik uji kita tadi adalah T X bar min mu per S per akar N. Ya. Jadi X barnya tadi 71,8, mu-nya adalah 70, dibagi S-nya 9,8 ya tadi ya. Oh sorry, 8,9. N-nya adalah 25. Berarti 1,8 dibagi 8,9 dibagi 5. Oke, silakan dihitung dulu. Oke, nah langkah terakhir adalah kita memutuskan ya, ini terima H0 atau tolak H0. Ada dua cara. Kita bisa pakai statistik uji melawan T tabel ya, atau daerah kritisnya, atau kita bisa pakai P value. Nah, kapan tolak H0? Pada saat statistik uji lebih besar daripada tabel. Ya, atau dia ada di daerah kritis, jatuh di daerah penolakan. Ini seperti garis bilangan. Nah, kemudian kalau P value berarti kita cari ini tadi menghasilkan nilai berapa, misalnya ini nilai T, maka P value itu adalah peluang distribusi T lebih besar daripada nilai T tadi. Nilai T yang ada di sini. Jadi kita harus lihat di tabel atau menggunakan Excel atau menggunakan alat bantu lain. Oke, silakan diputuskan terima H0 atau tolak H0. Kalau masih tidak yakin, kalian bisa tanya di sesi tanya jawab ya. Oke, sekarang apa hubungan confidence interval dengan pengujian hipotesis? Atau kita menjawab pertanyaan yang C dulu. Lakukan estimasi rataan ya, dan hubungkan dengan hasil uji hipotesis. Ingat, pada estimasi rataan satu populasi yang variansnya tidak diketahui, maka di sini X bar dikurangi T alfa per 2 derajat bebas N-1 dikali S per akar N. Bagian kanan atau batas atasnya adalah X bar ditambah T alfa per 2 N-1 S per akar N. Ini adalah confidence interval untuk rataan tunggal di mana variansnya atau varians populasinya tidak diketahui.
X barnya tadi 71,8, T-nya tadi 2,064, ya, S-nya adalah 8,9, ya, N-nya adalah akar 25. Ya, silakan dicari dulu ya. Ini berapa? Batas bawahnya berapa? Kemudian batas atasnya berapa? Oke, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Nah, hubungannya adalah jika parameter yang kita uji, tadi parameternya apa? Mu, di H0 tadi apa? Sama dengan 70 tahun. Ya. Jika parameter yang diuji ada di dalam batas selang kepercayaan, ini silakan dihitung. A-nya berapa, B-nya berapa, ya, dari hasil perhitungan itu. Dengan tingkat kesalahan tertentu, pastinya alfanya sama ya, alfa 5% kalau dibagi 2 ya 0,025. Maka pengujian hipotesis akan menghasilkan keputusan terima H0. Coba dicek, nanti selang ini dari berapa sampai berapa. Apakah 70 ada di dalam selang? Kalau iya, berarti terima H0. Itu adalah hubungan selang kepercayaan dengan pengujian hipotesis. Ini ada latihan, ya, kerjakan A dan B-nya dan untuk 2 soal berikut. A, dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah hipotesis pada soal. Ya. Soal pertama adalah tentang nilai Probstat. Kemudian soal kedua adalah tentang penghasilan alumni. Ya, yang B, lakukan estimasi rataan dan hubungkan dengan hasil uji hipotesis seperti yang dilakukan di sini. Oke, itu saja. Sampai ketemu di sesi kedua.